Gimana kabar sehatnya? Semangat nih kita belajar kan? Lagi kita mau istirahat dalam. Udah ada yang tahu materi kita hari ini? Kan bisa sampaikan juga untuk materi kita hari ini di bulan itu apa? Lihat tadi di belakang. Ada sekretaris. Ada yang absen. Ini siapa? Kevin sama Isya. Kevin sama Isya. Sakit isi kalau tahu Isya. Sakit kalau Kevin out. Kita mulai ya pembelajaran kita. Dapat diperhatikan materi kita pada hari ini yaitu sifat zat dan perubahan zat. Ada yang tahu sifat zat itu ada berapa? Apa itu? Sifat kimia, sifat fisika dan sifat kimia. Kalau perubahannya ada berapa? Apa itu? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu salah satunya mengenal macam-macam sifat zat, yang kedua membedakan sifat fisika dan sifat kimia zat, yang ketiga menjelaskan perubahan fisika dan kimia, dan yang terakhir itu memberikan contoh perubahan zat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum dijelaskan, ada yang tahu contoh perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan aja kalau tahu. Soalnya kan kalau perubahan zat, apalagi tadi perubahan zat itu ada dua, perubahan kimia dan perubahan fisika. Kalau perubahan kimia itu yang mudah meledak dalam kehidupan sehari-hari. Masa nggak tahu di rumah kita pastinya perubahan zat itu sama sifat zat itu ada. Coba angkat tangan. Apa itu contoh perubahan zat di kehidupan kita sehari-hari? Angkat tangan aja, nggak usah takut. Bagas? Kalau perubahan fisikanya seperti yang saya. Kalau perubahan kimianya seperti Tepuk tangan dulu untuk teman. Dapat diperhatikan yaitu pengertian zat. Zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan berarti ruang. Contohnya itu air, garam, gula, besi, oksigen, plastik, dan lain-lainnya. Kalau air ada di rumah masing-masing kan? Garam, gula, besi juga pasti ada. Kalau oksigen itu apa contohnya? Udara yang kita hirup. Itulah zat yang kita hirup dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup pasti bernapas, pasti menghirup udara. Itu pasti yang biasa kita kalau beli jajan pasti ada pastinya. Kita lanjut ya. Sudah paham kan sampai sini? Selanjutnya ada macam-macam sifat zat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika ini dapat diamati tanpa mengubah zat. Contohnya itu warna, bau, bentuk, wujud, titik leleh, dan titik didih. Kalau untuk yang sifat kimianya ditunjukkan zat ketika bereaksi membentuk zat baru. Contohnya itu mudah terbakar, berkarat, mudah busuk, dan dapat meledak. Ada yang mau bertanya untuk yang sifat kimia dan sifat fisika? Atau ada yang kurang mengerti? Masih kurang mengerti lah sama yang ini. Paham sampai di sini? Jadi kalau Miss tanya nanti atau Miss kasih pertanyaan bisa dijawab. Yang selanjutnya ini contoh sifat fisika yaitu warnanya merah seperti besi yang berkarat atau air yang bening. Itu contoh sifat fisika. Bentuknya itu juga
kimianya itu yang sudah terbakar. Ada yang tahu contohnya selain ini? Padahal banyak loh di kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, kertas yang dibakar itu udah terbakar. Seperti ini contohnya itu contoh sifat kimianya itu kayu yang mudah terbakar menghasilkan arang dan asap. Sudah pernah melihat? Ya. Yang kedua itu besi yang berkarat jika terkena air tambah oksigen. Contohnya itu kan ini terjadinya besi yang berkarat ini seperti kalau kita membeli satu besi atau paku. Kalau dia terlalu sering kena air dan oksigen atau udara, dia semakin lama akan semakin berkarat atau warnanya itu merah atau dia ke kuning-kuningan. Itulah yang disebut dengan besi yang berkarat. Terus itu buah pisang yang membusuk jika disimpan terlalu lama. Perlu kita ketahui kalau di rumah kita ada pisang yang semakin hari semakin matang dan semakin membusuk jika tidak kita makan. Pasti bau busuknya itu akan menyengat di hidung dan kita tidak akan pernah merasakan nyaman jika pisang itu tidak dibuang. Paham sampai di sini? Paham ya? Atau ngantuk? Ngantuk Bang? Kalau ngantuk cuci dulu mukanya dan semangat belajar. Kan cuma 2 lesnya kita, masa ketemu misi 2 les saja ngantuk? Ada yang 3 les, masa kan ngantuk? Ngantuk? Lanjut ya. Seperti yang sudah kamu ketahui tadi, perubahan zat itu ada 2. Apa tadi? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau dia perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, zatnya hanya berubah bentuk atau wujud. Contohnya es mencair, air menguap, gula yang larut. Kalau es mencair masih bisa dibekukan? Bisa. Kalau untuk yang perubahan kimianya itu menghasilkan zat baru, contohnya tadi itu kayu yang terbakar, besi yang berkarat, dan susu yang basi. Susu yang basi bisa dikonsumsi atau tidak lagi? Ya. Jadi inilah perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini di kehidupan kita sehari-hari juga hampir tiap hari bisa kita lihat. Apalagi kalau untuk yang perubahan kimia ini seperti yang Bagas katakan tadi, kertas yang dibakar. Paham? Selanjutnya itu ada dia ciri-ciri perubahan fisika dan ciri-ciri perubahan kimia. Kamu Bang, berdiri dan bacakan. Iya, kamu. Kamu. Ciri perubahan fisika: 1. Tidak terbentuknya baru. 2. Perubahan dapat dibalik. 3. Hanya mengubah bentuk atau wujud. 4. Contohnya ada lilin meleleh, bisa membentuk dan bisa membentuk kembali. Kedua, ada ciri perubahan kimia. Pertama, ada terbentuk zat baru. Kedua, sulit dibalik. Ketiga, disertai perubahan warna, bau, suhu, gas ataupun endapan. 4. Contoh nasi basi. Contoh nasi basi dan kertas dibakar. Jadi di sini perubahan fisikanya itu tidak terbentuk zat baru. Perubahan dapat dibalik, hanya mengubah bentuk atau wujud. Contohnya itu lilin. Kalau kita bakar lilin itu semakin lama semakin meleleh, tapi tetap disebut lilin karena dia bakal, kalau dia sudah meleleh, lilin yang sudah meleleh, kalau dia kan pasti membeku. Meleleh dia tapi membeku kembali. Bisa dibakar kembali. Itulah dia perubahan fisika pada lilin yang kita bakar. Dia tidak mengubah bentuk atau wujud. Dia
dia tidak terbentuk zat baru, tapi hanya mengubah bentuk dan wujudnya. Paham sampai di sini? Jadi kalau untuk yang perubahan kimianya itu terbentuk zat baru, kebalikan dari perubahan fisika, yaitu sulit dibalik. Karena kalau di sini disertai perubahan warna, bau, suhu, gas, ataupun endapan. Jadi kalau contoh air yang sudah kita masukkan ke warna makanan, air ini kan bening, kita masukkanlah ke warna yang berwarna merah, kan tidak bisa lagi kita kembalikan dia menjadi warna putih atau bening. Itulah yang maksudnya sulit dibalik. Dan contohnya itu nasi yang basi. Kalau nasi yang basi nggak bisa lagi kita makan. Tapi kalau orang tua kita pasti tahu, atau kalian pernah tahu nasi yang udah basi atau yang udah lama dijemur, dikeringkan lalu digoreng. Jadi apa? Berarti tahu kan? Terus itu kertas yang dibakar. Kalau kertas yang dibakar sudah menjadi abu, tidak bisa dikembalikan lagi menjadi kertas. Inilah contoh perubahan fisika dan perubahan kimia di kehidupan kita sehari-hari. Perubahan fisikanya itu es yang mencair, air mendidih, dan gula yang larut. Kalau untuk yang perubahan kimianya, pisang busuk, besi berkarat, roti yang gosong. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Bertanya lah. Udah paham sampai semua? Paham? Macam-macam perubahan wujud benda. Ada dia yang mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya itu apa? Iya, es batu yang mencair. Kalau es batu sudah beku, kalau dikeluarkan dari kulkas, lama-kelamaan akan mencair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Itulah tadi kalau kita mengeluarkan es batu tersebut dari dalam kulkas, maka semakin lama akan semakin mencair. Yang kedua itu ada yang membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Apa contohnya? Air. Ya, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Sama seperti yang mencair tadi contohnya. Cuman perbedaannya ini padat menjadi cair, ini cair menjadi padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Benar kan yang Miss bilang? Itu artinya proses perubahan wujud dengan membekukan, melepaskan panas pada suhu yang dingin berkebalikan dari mencair. Mudah ya kan materi kita hari ini? Mudah atau sulit? Pahamnya? Biar gak sia-sia Miss berdiri di sini menjelaskan capek-capek, tahu-taunya nggak paham. Paham yang di belakang Bang? Paham? Awas nanti kalau nggak paham menjawab pertanyaan yang dikasih ya. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Contohnya apa? Iya, air yang dimasak lalu mendidih itu akan menguap. Kalau kita masak air, pastinya di rumah masak air kan? Masak air, terus itu lama-kelamaan kalau dia semakin mendidih, buatlah tangan kamu jauh di atasnya. Pasti ada uapan panas dari air tersebut. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan.
ya. Jadi kalau misalnya nanti lagi selanjutnya ini bisa. Jangan ada yang takut kalau misalnya. Belum lagi Miss Jubin. Masih bertanya Miss. Bisa kita lanjut? Yes. Udah paham sampai sini? Jadi pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Paham? Jadi kalau ada nanti yang bertanya di luar sama kamu semua, itu kalau di kaca jendela pagi-pagi atau di jemuran, apa yang disebut itu butiran-butiran itu? Dia bilang kalian nanti, saya lah, siapa yang guru kimia kalian? Masa itu yang nggak tahu kan? Ada yang bilang pula, Bismillah Pak, kau lagi tak? Padahal ajarinnya kalian, masa penggunaannya nggak tahu? Jangan tidur bang. Sudah paham? Yang kelima ada menyublim. Kamu bang, yang nggak ngantuk baca dulu. Yang menyublim diri, nggak ngantuk. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas udara. Jangan ngantuk lagi ya, dan kami suruh membaca. Karena bicara juga membaca di depan ini. Kalian ngantuk-ngantuk bergerak. Atau tetap pas sampai depan. Mau? Menyublim ini bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Contohnya apa? Ya, kapur barus. Semua mengenal kapur barus? Kapur barus, kalau kamu sering perhatikan atau di rumah gitu kan, kapur barus itu kan warna-warni, tapi ada juga dia yang putih. Kalau kalian buat itu di dalam lemari atau di kamar mandi, pasti semakin lama akan semakin habis. Itulah yang disebut dengan menyublim. Paham? Semua mengenal kapur barus kan? Ada yang tidak kenal. Dan kita beli. Tapi kapur barus itu aromanya ya bau. Makanya kalau kalian beli kapur barus jangan nanti tenggorokan kalian sakit. Itu karena dalam kapur barus tersebut ada campuran zat kimia. Nah, sampai di sini. Selanjutnya yang keenam itu mengkristal. Berapa? Baca dulu. Enggak, berapa? Artinya. Kristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Ada yang tahu mengkristal itu seperti apa? Mengkristal. Contohnya apa? Contoh dari mengkristal. Kalau kamu memperhatikan es batu, terus itu apa? Apa yang disebut mengkristal dalam es batu? Yang mananya? Yang mana bang? Coba Miss mau lihat dulu. Kalau dia es batu itu, mengkristalnya di mana ya? Gak usah takut, jawab aja. Kalau salah, Malam ada suruh kasih apa kan? Formulir. Jadi sih nanti satu orang yang siapa itu kelas. Mulai dari bang soalnya apa?
tahu, yang lainnya aja. Contoh yang lain kristal itu seperti apa? Ayo. Ada satu negara yang tahu. Tadi katanya tahu. Untuk selanjutnya misalnya ada yang tahu. Belakang. Contoh kristal itu apa? Masa nggak tahu juga ya? Dari misalnya selanjutnya tahu, kalau misalnya habis. Contoh yang paling mudah dalam kristal itu gunung es. Itu kristal. Ada yang tahu lagi? Tadi kamu bilang apa? Iya, itu kristal. Sudah tahu ya? Habis. Nanti tanya lagi. Paham sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya? Ayo yang mau bertanya. Sebelum diskusi kalian menjawab pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Paham semua? Is mau membagikan kalian soal. Kalau ada nanti yang salah itu jawab ini. Karena semua jawabannya ada di sini. Yang is paparkan tadi. Kalau ada yang salah, suruh nanti. Hanya 5 soal. Begitu bahannya. Hanya 5 soal. Jangan lupa cuma 5 soalnya. Gak beranak 7. Beranak aja. Satu.
Siap? Paham ya sampai sini materi kita? Mohon menyimpulkan. Kata-kata tidak paham, mau lihat. Ayo satu orang. Baca buku juga gak apa-apa. Kamu? Silakan. Kesimpulan pengenalan materi hidroksitasi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari materi yang kita pelajari dapat kita ketahui yang mobil-mobil di sekitar kita memiliki sifat yang berbeda. Ada yang termasuk dalam sifat fisika dan ada yang termasuk dalam sifat kimia. Dan juga pada perubahannya memiliki perubahan yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada juga perubahan fisika dan kimia yang terdapat dalam mobil. Tepuk tangan untuk jadi, Miss mau menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru yaitu tentang pemisahan campuran. Kalau tadi apa tadi materi kita? Tadi yaitu selanjutnya ya sifat zat dan perubahan zat. Masih ada kan pembelajaran selanjutnya? Oke. Di rumah dipelajari ya. Untuk yang materi selanjutnya tentang pemisahan campuran supaya di minggu depan untuk Miss memaparkannya kalian juga sudah mengerti dari rumah sebelumnya.